Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Qalbun Salim yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmah, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita bisa bertemu kembali melalui kajian Qalbun Salim yang lebih fokus kepada pendalaman atau kajian aswaja atau kajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pada saat ini saya melanjutkan kajian tentang Aqidatul Muslimin, sebuah kitab kecil yang sudah direkomendasikan oleh Fakultas Usuluddin Al-Azhar Mesir, Kairo. Sehingga apa yang ada pada kitab ini, pesan atau pemikiran yang ada pada kitab ini merupakan satu pemikiran, pemahaman, keyakinan mayoritas ulama dunia, sehingga dengan pemikiran ulama yang ada di dunia ini kita bisa berpedoman, bisa kita pedomani. Melengkapi keterangan episode sebelumnya terkait dengan pemaknaan tauhid, ya. Sini akan kami jelaskan bahwa pengetahuan tentang ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang harus diutamakan, ilmu yang harus diprioritaskan. Mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali afdal. Rasul ditanya, ya, amal apa yang paling utama? Yang paling afdal itu apa? Rasul menjawab, faqal imanun billah wa rasulihi, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini ada dilalah, ada semacam petunjuk bahwa pengetahuan yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Allah ini diawali dengan pengetahuan tentang Allah. Iman kepada Rasulullah diawali dengan pengetahuan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pengetahuan yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya ini harus kita utamakan dan harus kita prioritaskan. Karena apa? Asyraful ulum, syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Ya. Utamanya atau kemuliaan satu ilmu itu tergantung kontennya, apa yang dibahas. Gitu. Kalau yang dibahas ini tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu? Tentu Allah yang paling tinggi, yang paling hebat dari segala sesuatu. Sehingga ilmu tentang Allah ini adalah ilmu yang paling tinggi nilainya, yang paling harus kita utamakan dan yang paling harus kita prioritaskan. Berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang yang makhluk yang utama, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling utama. Apa ada makhluk yang paling utama selain Rasulullah SAW? Apa ada sosok manusia yang lebih utama daripada Rasulullah SAW? Tidak ada. Sehingga ilmu atau pengetahuan tentang Rasulullah SAW ini menduduki urutan yang nomor 2. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini bukti bahwa imanun billah wa imanun bi rasulihi, ya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul ini merupakan satu pengetahuan yang harus kita dahulukan. Ya, yang harus kita dahulukan.
Bahkan sudah kita sampaikan riwayat bahwa Jundub ibn Abdullah, seorang sahabat ini pernah ya bersama Rasulullah SAW, qulna nata'allam, kami belajar al-iman, kita belajar tentang iman. Kata Jundub ibn Abdullah, sahabat Rasulullah SAW, kami belajar keimanan, kemudian belajar Al-Quran. Ya, kata beliau, ketika belajar Al-Quran, setelah belajar keimanan, maka akan menambah keimanan. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ketika beliau atau mereka mengambil ilmu agama, mana yang harus diutamakan. Ternyata dari satu riwayat ini nampak bahwa ilmu yang harus kita utamakan, yang harus kita prioritaskan adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tentang keimanan. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW, atau lebih khusus lagi tentang keimanan secara keseluruhan. Ya, ini hal yang harus kita berikan perhatian khusus. Ya, kita berikan perhatian khusus kaitannya dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab banyak, khususnya pada periode-periode sekarang ini, adanya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan ulama mayoritas gitu. Sempalan-sempalan ini banyak. Oleh karena itu lebih ditekankan lagi kita kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada jamaah, kepada umat. Ini kita ingatkan kembali untuk merefresh, untuk membaca ulang, mengkaji ulang, mendalami lagi agar semakin mantap, semakin kokoh keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat warning dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, qala Imam Ali radhiyallahu an. Imam Ali, sebuah athar disebutkan di sini, ya. Sayarji'u qaumun min hadhil ummah inda iqtirabis sa'ah kuffara. Akan ada satu kaum yang akan kembali murtad, maksudnya kembali jadi orang kafir ketika masa tersebut mendekati yang namanya yaumul qiyamah. Ya, nanti ketika mendekati hari kiamat akan ada satu kaum yang kembali menjadi kafir gitu loh. Murtad, ya. Faqala rajul, ada seseorang tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kufruhum bimadza?" Kok mereka kafir itu karena apa gitu loh? Tersebab apa? Abil ihdas ambil inkar. Apa kufur mereka karena menciptakan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang nabrak syariat, apa karena mereka ingkar gitu. Faqal, Sayyidina Ali berkata, bal bil inkar. Mereka itu kufurnya karena ingkar. Bagaimana spesifikasinya? Yunkiruna khaliqahum. Mereka mengingkari penciptanya. Pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayasifuna bil jismi wal a'dha. Ini lebih detail lagi. Sayyidina Ali menyatakan kufur mereka itu karena ingkar kepada Khaliqnya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar kepada penciptanya. Mereka mensifati Allah, mensifati Khalik, mensifati pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil jismi, dengan jisim, wal a'dha, dan anggota badan. Ini banyak orang yang mengaku berkeyakinan, memiliki keyakinan Islam, akan tetapi mereka mensifati Allah dengan jisim, menjisimkan Allah, menjasadkan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat jismiyah. Seperti ada jisim ini
sesuatu yang memiliki ukuran ya, memiliki ukuran panjang, lebar, kedalaman, ketinggian dan lain sebagainya. Ada dimensinya. Ya. Ini wal a'dha dan anggota. Anggota badan yang besar-besar, tangan, wajah, kaki. Ini. Ya. A'dha seperti itu. Kalau di ayat itu ada ya, yang tangan, wajah disebutkan sehingga mereka meyakini Allah memiliki anggota tubuh, memiliki anggota badan. Kalau ada itu bisa keluar dari agama Islam. Sehingga mereka itu inkar ya, inkar yang menyebabkan mereka kufur ya, menyebabkan kufur. Ini Sayyidina Ali sudah memprediksi ya. Sayyidina Ali sudah memprediksi bahwa nanti akan mendekati hari kiamat, iqtirabus sa'ah ya, mendekati hari kiamat, ini ada satu kaum kembali, maksudnya kembali murtad, kembali kafir lagi. Disebabkan mereka ingkar kepada Khaliqnya, yaitu mensifati Allah dengan sifat jismiyah, dengan sifat jisim dan anggota badan. Selanjutnya Imam Abu Ja'far As-Shadiq juga, bukan Abu Ja'far, Al-Imam Ja'far Shadiq As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq menyatakan radhiyallahu an, man za'ama anna Allah fi syai' aw min syai' aw ala syai' faqad asyrak. Ini ulama salaf semua yang menyatakan ya. Imam Ja'far As-Shadiq menyatakan barang siapa menyangka Allah itu fi syai' di dalam sesuatu, au min syai' atau berasal dari sesuatu, au ala syai' atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka dia telah kufur, telah syirik. Makanya ini keyakinan ini harus kita waspadai, jangan sampai kita meyakini dengan keyakinan yang keliru. Nanti akan kita jelaskan statement dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah ya. Tadi kami sampaikan riwayat yang menyatakan tentang statement daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ini termasuk habaib ya, masih keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menyatakan man za'ama anna Allah fi syai' au min syai' au ala syai' faqad asyrak. Ya. Barang siapa menyangka Allah, menganggap Allah itu fi syai' di dalam sesuatu, au min syai' atau berasal dari sesuatu, au ala syai' atau di atas sesuatu, faqad asyrak. Beliau menyatakan itu syirik. Yang menyatakan siapa? Ja'far As-Shadiq. Sehingga ini statement yang kita sampaikan merupakan statement-statement daripada ulama salaf yang bisa kita pedomani, petunjuk-petunjuk dari mereka gitu. Keyakinan-keyakinan mereka bisa kita teladani gitu. Selanjutnya idlau kana ala syai', selanjutnya penjelasan dari apa yang dipaparkan tadi. Kalau Allah berada di atas sesuatu, lakana mahmulan, maka Allah ini akan terbawa. Kalau terbawa berarti lemah, ada yang membawa gitu. Ada yang meletakkan di tempat itu. Walau kana fi syai', kalau Allah ada di dalam sesuatu, lakana mahsuran, maka Allah ini terliputi, terkungkung, terbatas berarti lemah enggak layak jadi Tuhan. Walau kana min syai', kalau Allah itu tercipta berasal dari sesuatu, lakana muhdasan, maka Allah ini makhluk tercipta, lemah lagi. Makanya Syekh Ja'far Shadiq menyatakan barang siapa menyatakan Allah fi syai' au min syai' au ala syai' faqad asyrak, maka dia telah kufur karena mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ya, ini statement dari ulama salaf yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Selanjutnya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan
Ini dalam rangka memahami tauhid kita dengan benar gitu loh. Mensifati Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Imam Syafi'i menyatakan manintaha lima arifati mudabbirihi. Barang siapa berusaha untuk mengetahui penciptanya, pengaturnya, ya, yang mengatur alam semesta, yaitu Allah maksudnya, ya. Fantaha ila maujudin, dia berpikir, berusaha berpikir, ternyata mentoknya pikiran, ya, puncaknya sudah notok, ya. Ila maujudin, pada satu yang ada, ya tasawwaruhu, yang dia bayangkan. Ya, bifikrihi, dengan pikiran dia, fahuwa musyabbih, maka dia terjerumus pada faham namanya musyabbih. Ya. Wa man intaha ila ta'tilis sirf al-khalis, ya, maksudnya fahuwa mu'attil. Kalau dia mentok pikirannya tadi kepada sesuatu yang wis gak ono sama sekali, maka dia mu'attil, ateis, meniadakan bahwa tidak ada Allah, itu tidak ada. Ya. Wa man intaha ila maujud, kalau dia berpikir pada satu yang ada, yang maujud, wa tarafa bil ajzi, kemudian dia merasa lemah, ya, mengakui akan kelemahannya, an idrakihi, terhadap hakikat dari wujud tadi itu, yang maujud tadi, fahuwa muwahhid, maka inilah muwahhid sejati. Ya, yang dikatakan orang yang memiliki keimanan, ketauhidan yang betul, muwahhid, yang mengesahkan Allah ini. Ya, jadi ketika dia berusaha memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mentok, ya, puncaknya terhadap pengetahuan bahwa Allah ada, sesuatu yang ada, Allah itu ada, akan tetapi dia tidak, atau dia menyadari, mengakui akan kelemahannya dalam menggapai yang namanya hakikatnya tadi, maka dialah yang disebut dengan muwahhid sejati, ya, orang yang memiliki tauhid yang sejati. Ini yang mengatakan adalah Imam Syafi'i dalam kitab Tasniful Masami' karangan Imam Subuki, ya, Taqiyuddin As-Subuki. Termasuk penjabaran daripada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu an kaitannya dengan tauhid ini, man qala Allahu jismun la kal ajsam kufrun. Ya, barang siapa mengatakan bahwa Allah itu jisim tadi sudah dikatakan, ya, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, ukuran lah, ya, ada kedalaman, ada dimensinya. Lakal azam, akan tetapi dia tidak sama dengan jisim-jisim yang ada, maka dia kufrun. Ya, maka itu adalah kekufuran. Atau man qala Allah jismun lakal azam kafaro, dia telah kufur, bisa seperti itu. As-Subki sama, marjiknya sama, rujukannya sama, Tasniful Masami' karangan Imam Subki. Jadi tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat jismiyah, jisim tadi. Ya. Bahkan Imam Ahmad menyatakan, ya, penjelasan dengan tentang kalimah atau lafadz jisim tadi, beliau menjelaskan al-asma ma'khudatun minasyariah. Ya. Penamaan-penamaan tadi termasuk jisim. Karena penamaan-penamaan macam-macam nanti. Istilah-istilah dalam ilmu tauhid ini banyak. Ya, ada kaif. Kaif maksudnya bagaimana? Bukan hanya sekedar bahasa kita kaif itu bagaimana, tapi dia memiliki dalam kajian ilmu tauhid itu ada maksud tertentu dari kata kaif itu sendiri. Ada kaif, ada ard, ada jism, ada jauhar, ada jismun latif, jismun kathif. Ini istilah-istilah yang ada pada ilmu tauhid. Dan itu enggak asing, itu ulama sudah membahas. Ulama salaf sudah banyak lafaz-lafaz tersebut bertebaran di kitab-kitab mereka.
Akan tetapi pada zaman sekarang mungkin jarang ditelaah kembali, sehingga pada kesempatan kali ini kami ya ikut apa ya istilah nguri-nguri kembali, menghidupkan kembali lafaz-lafaz yang mungkin dulu jarang disentuh, sekarang kita ungkap kembali karena mengingat urgensi, mengingat keterdesakan, keterbutuhan kita terhadap penjelasan ilmu tersebut. Mengingat banyak faham-faham yang menyimpang dari faham Ahlussunnah wal Jamaah ini lagi bertebaran, sehingga keterbutuhan terhadap penjelasan-penjelasan kaitannya dengan alfat, asma, nama-nama, lafat-lafat yang identik dengan pendekatan dalam ilmu tauhid ini perlu kita sampaikan kembali. Kembali kepada Al-Imam Ahmad ya, Ibnu Hanbal menjelaskan terkait dengan sifat jism tadi. Lafat jismun, al asma ma'khudatun minas syariah. Nama-nama tersebut, penamaan-penamaan itu tadi itu diambilkan dari syariat. Ya. Wal lughah, dari ilmu syarak dan ilmu bahasa. Ya. Wa ahlul lughah wada'u hadzal isma lima lahu tulun wa ardun wa samkun. Ulama bahasa menyatakan jisim itu apa sih? Isim, sebuah nama yang menyatakan bagi barang, bagi sesuatu yang memiliki tul. Jisim itu adalah sesuatu yang memiliki panjang, ard, lebar, sam itu kedalaman ya. Wa tarkib. Tarkib itu ketersusunan. Ya. Wa surah, bentuk. Sesuatu yang ada bentuknya, yang ada susunannya. Wa ta'lif, sama ya, ketersusunan. Gabungan gitu loh, himpunan ya taklif ya. Wallahu ta'ala, beliau menjelaskan, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menjelaskan, wallahu ta'ala kharijun an dzalika kulli. Allah enggak bisa disifati dengan itu tadi. Jismun itu sudah jadi istilah ya, istilah dalam ilmu tauhid. Imam Ahmad menyatakan ini sudah jadi istilah dalam syarak dan istilah dalam bahasa. Dalam bahasa sudah dijelaskan tadi. Jisim itu apa? Ismun ya, al ismu lima lahu tulun wa ardun wa samkun wa tarkib wa surah wa ta'lif. Jadi semua yang nama jisim itu adalah sebuah nama yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang memiliki panjang kali lebar, tinggi, kedalaman dan apa? Ketersusunan, himpunan. Ya, rangkaian dari satu hal dengan hal yang lain ya. Dan Allah tidak bisa disifati dengan sifat itu semua. Jismiyah tidak boleh ya. Falam yajuz an yusamma jisman. Makanya Allah tidak boleh dikatakan Allah itu jisim, tidak boleh. Li khuruji an makna jismiyah, karena Allah tidak bisa disifati dengan sifat jismiyah. Dalam syarak juga enggak ada. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, istilah-istilah yang ada ini perlu kita fahami bersama bahwa Allah tidak boleh disifati dengan sifat jismiyah, karena jisim itu menurut Ahmad Ibnu Hanbal ya, bahwa itu merupakan hal yang sudah disepakati oleh ulama bahasa ya. Jadi menurut ahlul lughah, ahli bahasa, yang namanya jismun tadi adalah satu hal yang memiliki apa tadi? Panjang, lebar, kedalaman, plus tarkib, taklif dan surah. Ada bentuknya, ada ketersusunannya. Sehingga Allah tidak boleh disifati dengan jisim. Karena Allah tidak boleh disifati dengan sifat jismiyah. Karena jisim ini adalah benda makhluk. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya. Selanjutnya kita akan sampaikan lagi terkait dengan ketauhidan ini lebih luas lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nasional TV yang dimuliakan oleh Allah,
apa yang saya jelaskan tadi, yang kami jelaskan terkait dengan ketauhidan, ini sebagai pelengkap ya, kita lengkapi lagi. Kaul-kaul daripada ulama ya, yang menyatakan bahwa tauhid itu memang mensifati Allah dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan makhluknya ya. Dan ketika kita mensifati Allah, di antaranya ya, ini tidak boleh kita sifatkan kepada Allah sifat jismiyah. Karena sifat jismiyah itu adalah sifat makhluk. Itu akan mengarah kepada musyabbih nanti. Paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Selanjutnya qala Imam Dunnun Al-Misri, ya, Imam Dunnun Al-Misri ini menyatakan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Asakir Tarikh Madinah Dimashq dalam kitab Tarikhu Madinati Dimashq, beliau menyatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Bagaimanapun Anda membayangkan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berbeda dengan apa yang Anda bayangkan. Ini salah satu statement daripada ulama Dunnun Al-Misri yang menyatakan bahwa bagaimanapun kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala, ini pasti yang kita bayangkan itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang ulama salaf, menyatakan, ulama panutan umat seluruh dunia, ini merujuk kepada Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu akidahnya akidah Tahawiyah. Dalam akidah Tahawiyah beliau menyatakan, ya, Imam Ja'far At-Tahawi menyatakan, wa man wasafallah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa mensifati Allah dengan sifat manusia, sifat makhluk, maka dia telah kufur, telah keluar daripada agama Islam. Ini ketauhidan ya, sebagai penutup daripada soal yang nomor 5 kemarin ya. Soal yang menyatakan tentang makna tauhid ya, makna tauhid yang mana makna tauhid itu adalah ifradul qadim minal muhdas. Jadi mengesahkan Allah ya, mensucikan Allah al-qadim, Allah yang ada tanpa permulaan, maha suci Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian dijelaskan banyak ulama yang menyatakan statement yang sama, bermuara sama, bahwa kita yakin Allah itu ada tanpa diserupakan dengan makhluknya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 6 ya, dari kitab Aqidatul Muslimin yang 6. Takallam an wujudillah. Jelaskan tentang keberadaan Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Jawab, Allahu mawjudun la syak fi wujudihi. Allah ada dan tanpa keraguan akan keberadaannya. Ya. Mawjudun bila kaif wala makan. Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makan dan tanpa tempat, wala jihah tanpa arah, tanpa diliputi dengan arah. La yusbu syai'an min khalqihi, tidak serupa sesuatu pun dengan makhluknya, wala yushabihu syai'un min khalqihi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Qala Allah Ta'ala ya, afillahi syak ya, afillahi syakkun, Allah ada tanpa ragu-ragu ya. Al-hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, rawahul Bukhari wa ghairuhu. Allah ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun yang ada pada azal tersebut ya. Ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, penjelasan daripada statement ya, jawaban daripada soal yang ada tadi, takallam an wujudillah, pertanyaannya jelaskan tentang keberadaan Allah. Di sini dijelaskan bahwa Allahu mawjudun la syakka fi wujudihi. Allah ada dan tanpa ragu. Tanpa ragu akan keberadaannya.
Buktinya apa? Ya, alam ini. Alam yang yasmulus samawat, yang ada langitnya, ada buminya, terus yang ada isi daripada bumi itu sendiri, ada lautan, ada sungai, dan semua itu menunjukkan akan tingginya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang ada tadi, yang kami sebutkan tadi, tidak mungkin ada tanpa penciptanya. Pasti ada yang menciptakan. Ya, berarti mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada langit, kemudian ada langit. Sebelumnya tidak ada sungai, kemudian ada sungai. Sebelumnya tidak ada bintang, kemudian ada bintang. Sebelumnya tidak ada hewan, kemudian ada hewan. Nah, mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada atau dicipta, ya. Siapa yang mengadakan? Dialah Khalik, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan wajibul wujud, yang wajib adanya, mustahil ketidakadaannya. Ya. Keberadaannya bagaimana? Maujudun bila kaif. Ya, di sini disebutkan maujudun bila kaif. Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Apa saja di antara sifat-sifat makhluk itu, kan gitu. Banyak gitu. Sesuai dengan penjelasan laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Penjelasannya jelas itu. Sudah kami paparkan bahwa sifat-sifat makhluk di antaranya adalah berubah, taghayyur, tahawul. Ya, jadi berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Turun, naik. Ini sifat daripada sifat makhluk, ya. Duduk, ini juga sifat makhluk. Bertempat juga sifatnya makhluk. Terikat oleh 6 arah, 6 penjuru arah juga sifat makhluk. Nah. Selanjutnya, ya, Allah kita yakini ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Wala makan, ini lebih ditegaskan lagi bahwa Allah ada tanpa tempat. Ya. Wala jihah, dan tidak disifati dengan satu arah daripada arah-arah yang ada, gitu loh. 6 penjuru arah. Apa saja 6 penjuru arah? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penegasannya kita bisa lihat, ya, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an, ya. Sayyidina Ali menyatakan khususnya terkait dengan tempatnya. Allah ada tanpa tempat tadi. Beliau menyatakan innalladzi ayyanal ain la yuqalu lahu aina. Sesungguhnya zat yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakannya di mana tempatnya. Wa innal ladzi kayyafal kaif, dan bagi zat yang menciptakan sifat-sifat makhluk la yuqalu lahu kaif, maka tidak boleh dikatakan padanya bagaimana sifatnya. Dalam artian tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Kan di sini enggak boleh la yuqalu lahu kaif. Kaif di sini adalah sifatun min sifatil makhlukin. Tidak boleh disifatkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Yang menciptakan sifat-sifat makhluk, zat yang menciptakan sifat-sifat makhluk, tidak boleh disifatkan sifat-sifat makhluk itu kepada pencipta tadi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Asfarayini, beliau ulama yang mengarang kitab At-Tabsir Fiddin, ya, dalam kitab At-Tabsir Fiddin halaman 162. Ini statement daripada siapa? Sayyidina Ali. Yang mengatakan Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali menyatakan barang siapa yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan di mana tempatnya.
Bagi zat yang menciptakan sifat-sifat makhluk tidak boleh disandarkan, disifatkan sifat-sifat makhluk itu kepada yang menciptakan tadi itu. Ini yang menyatakan adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang termaktub dalam kitab At-Tabsir Fiddin, ya, karangan Al-Asfarayini. Imam Ali juga menyatakan karamallahu wajhah dalam statement yang lain, ya, yang dinukil oleh Abu Mansur At-Tamimi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Apa statement Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali, Al-Imam Ali karamallahu wajhah menyatakan, kanallahu ala makan. Tegas sekali, ya. Sayyidina Ali menyatakan Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an alama alaihikan, dan sekarang setelah menciptakan tempat tadi Allah tetap ada tanpa tempat. Subhanallah. Ini Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah menyatakan, seorang ulama, kalau kita ngambil masuk ulama apa? Salaf ini. Statement ini ulama salaf yang menyatakan bahwa kana Allah wala makan wa huwal an alama alaihi kan, yang termaktub dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abu Mansur At-Tamimi. Statement Sayyidina Ali menyatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Kan Allah wala makan, Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an alama alaihi kan, dan sekarang Allah tetap ada tanpa tempat. Selanjutnya Imam Zainuddin yang dikenal dengan As-Sajjad, ya, terkenal, ya, ini termasuk masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habaib, ya. Beliau menyatakan Antallahul ladzi la yahwi kamakan. Subhanallah. Ini tegas juga. Engkaulah Allah zat yang tidak diliputi oleh tempat. Tidak bertempat. Jelas, ya, Zainal Abidin. Ini ulama-ulama salaf semua menyatakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa tempat. Kalau ada sekarang orang menyatakan, ulama salaf tidak menyatakan, sudah dusta sudah. Apalagi menyatakan Allah ada di satu tempat, di langit atau di ars dan lain sebagainya. Itu menunjukkan pemikiran mereka nabrak, ya, nabrak statement pemikiran daripada Sayyidina Ali, Imam Ja'far Shadiq, Imam Zainal Abidin, ya. Ini nabrak ulama salaf. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf, akan tetapi pemikirannya ternyata nabrak sama pemikiran ulama salaf sebagaimana yang sudah kami paparkan tadi. Selanjutnya kalau Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, beliau menyatakan, Imam Ahmad Ar-Rifai ini seorang ulama, ya, ulama perintis, pelopor, pendiri daripada Thariqah Rifaiyah. Beliau menyatakan ghayatul ma'rifah billah, puncaknya makrifat kepada Allah, puncaknya pengetahuan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqan biwujudi. Yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala bila kaif wala makan. Bila kaif wala makan, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kaif di sini maksudnya sifatun min sifatil makhlukin. Tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk dan tanpa tempat. Ini statement daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, Hikamul Imam Ar-Rifai. Dalam kitab Hikamnya Al-Imam Ar-Rifai. Ini beliau sudah memberikan statement yang tegas sekali. Tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk dan tanpa disifati dengan sifat bertempat. Nah, selanjutnya, ya, sedikit lagi kita akan coba sampaikan, ya, qaul Imam Abu Hanifah. Nah, ini akan kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah setelah yang lewat ini. Statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah
pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Abu Hanifah radhiyallahu an menyatakan la yusafullahu ta'ala bisifatil makhlukin. Ini statement pernyataan daripada Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Absat. Fikih Absat, beliau menyatakan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Ini kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang simple, akan tetapi ini merupakan satu kaidah yang luar biasa yang bisa kita pedomani dari pernyataan ulama-ulama salaf, ya. Bukan hanya itu saja, ya. Allah berfirman afillahi syak, tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian dijelaskan oleh al-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari, ya, yang menyatakan Allah itu enggak bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk, Allah tidak bisa disifati dengan sifat-sifat tempat khususnya, ya. Allah tidak bertempat. Ini semakin ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Kitab Bad'il Khalqi babu ma jaa'a fi qouli ta'ala wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Ar-Rum, ya. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat ini, ya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun selainnya, ya. Selain Allah tidak ada pada azal, itu tidak ada, ya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Azal itu apa? Keberadaan tanpa permulaan, ya. Azali itu adalah la bidayatalah, keberadaan tanpa permulaan, adanya tanpa permulaan, adanya tanpa didahului oleh ketidakadaan, ya. Adanya, dia ada tanpa didahului oleh ketidakadaan. Berbeda dengan kita. Kita ini ada wujud, tapi sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Allah tidak. Allah itu azali. Allah itu bersifat azali. Keberadaan tanpa permulaan, tidak ada permulaannya. Kalau kita keberadaannya ada permulaannya. Li'annahu lam yakun qadiman lakana muhdatsan. Kalau Allah tidak bersifat qadim, keberadaan tanpa permulaan, berarti ada permulaannya, kan gitu. Kalau ada permulaannya berarti makhluk. Ada yang memulakan, gitu loh. Ada yang memulai, ada yang menciptakan, gitu loh, ya. Berarti kalau ada yang mengadakan, butuh dia. Yang namanya butuh, al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah, ya. Kaidahnya butuh, sifat butuh itu meniadakan ketuhanan, tidak layak jadi Tuhan, gitu loh. Al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah, tidak layak menjadi Tuhan. Ya, jadi jelas di sini bahwa Allah ada tanpa permulaan, belum ada langit, belum ada yang lainnya, belum ada tempat, belum ada arah, belum ada gelap, belum ada terang, belum ada, semuanya belum ada. Allah sudah ada tanpa itu semua. Setelah menciptakan aras, setelah menciptakan langit, setelah menciptakan tempat, setelah menciptakan arah, Allah tetap ada tanpa tempat, tanpa diliputi arah, tanpa aras, tanpa butuh terhadap langit, tanpa butuh terhadap aras. Jelas, ya? Di sini hadis ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa diliputi dengan 6 penjuru arah. Allah ada tanpa adanya sifat berubah, tanpa adanya sifat nuklah, perpindahannya, perpindahan dari atas ke bawah, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini tidak boleh, karena taghayyur itu, berubah itu adalah alamatul hudus, tanda kebaharuan dari sesuatu, ya. Sesuatu yang baru berarti ada yang mencipta, gitu loh.
dan itu tidak boleh, tidak layak diberikan, disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pantas dan tidak boleh kita mensifatkan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat keterbutuhan, berubah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Ini soal yang kaitannya dengan wujudullah, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tegaskan kembali bahwa Allah ada tanpa keraguan, keberadaannya tidak ragu lagi karena ayat menyatakan afillahi syak, Allah ada tanpa ragu-ragu, tidak ada keraguan atas keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Maujudun bila kaif, Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makan tanpa tempat, wala jihah tanpa diliputi dengan 6 penjuru arah, la yusbihu syai'an min khalqihi, Allah tidak serupa, ya, dengan sesuatu dari makhluknya, dan wala yusabbihu syai'un min khalqihi, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Ini ringkasan daripada jawaban atas soal penjelasan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita paparkan bahwa Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Ini bisa kita rujuk kembali dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat laisa kamitslihi syai'. Dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah yang namanya wawasan kita, bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan yang bagus, dengan keyakinan yang benar, ini menyebabkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa, seperti sholat, seperti sedekah dan lain sebagainya, ini bisa makbulun indallah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada upaya kita untuk tashih, ya, tashihul iman wa tashihul ibadah, dengan tashih memperbaiki, mendalami keimanan kita agar keimanan ini bisa mengarah kepada keabsahan terhadap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.